Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bila. Jadi hari ini aku akan membahas lagi mengenai perencanaan keuangan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus ya video ini sampai selesai dan jangan kalian skip-skip. Serta bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel aku, jangan lupa dukung terus channel Jurnal Bila dengan cara kalian bisa like, komen, dan juga share video ini ke sosial media yang kalian punya. Semoga aja bisa menghibur dan bermanfaat serta menginspirasi teman-teman semua. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Jurnal Bila. Jadi di kesempatan kali ini alhamdulillah aku diberikan kepercayaan untuk membantu salah satu kakak, yaitu Kak Aida Putri ya. Jadi di sini Kak Aida Putri itu DM aku seperti biasa, kasih tahu ya perencanaan keuangannya itu seperti apa ya. Jadi ada sedikit masalah ya. Jadi di sini insya Allah aku akan sedikit memberikan gambaran ya. Nah, jadi Kak Aida Putri ini memiliki gaji bulanan yaitu sebesar Rp4.200.000. Dan subhanallah banget ya, Kak Aida Putri ini memang belum berumah tangga, tapi memberikan kewajiban yaitu mengasih kepada kedua orang tuanya yaitu per bulan 800.000. Dan setiap gajian juga kakak ini mengasih uang juga ya, kewajiban untuk kakek, nenek, dan sang adik yaitu sebesar Rp150.000. Subhanallah banget ya. Semoga makin banyak berkahnya dan makin banyak juga rezekinya. Nah, lalu ada beberapa kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan yaitu seperti arisan ya. Ada juga cicilan. Ini cicilannya Rp850.000. Setiap bulan juga Kak Aida itu harus membayar kuota data yaitu sebanyak Rp100.000 ya. Nah, dan ini kebutuhan yang lain yaitu setiap bulannya Kak Aida itu membeli skincare. Skincare budgetnya adalah di sini yang Kak Aida kasih tahu yaitu setiap bulan Rp200.000. Nah, lalu di sini Kak Aida juga susah ya untuk mengontrol pengeluaran jajannya setiap hari. Satu hari itu beliau bisa jajan itu sebanyak Rp20.000. Jadi di sini Kak Aida mau minta tolong gimana gitu cara supaya bisa hemat dan menabung, juga tips agar bisa hemat dalam berjajan ya. Jadi di sini aku bakalan kasih contoh, semoga aja bisa bermanfaat ya Kak ya, dan juga semoga aja bisa cukup ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Nah, jadi seperti biasa di sini aku tulis dulu kewajiban apa yang wajib Kakak keluarkan setiap bulannya. Jadi pas tanggal gajian nih ya, jangan lupa ini yang harus Kakak sisihkan pertama kali ya, karena ini yang memang harus Kakak bayar ya setiap bulan. Yang di sini pertama ada arisan itu sebanyak 1 juta, ada juga cicilan sebanyak 850.000, dan ini maaf ya bukan kebutuhan, yaitu untuk kuota data yang setiap bulannya wajib Kakak bayarkan itu adalah Rp100.000. Nah, jadi total kewajiban yang Kakak tanggung yaitu setiap bulannya mencapai Rp1.950.000 ya. Dan ini subhanallah banget. Lanjut, Kak Aida itu kan yang seperti aku bilang tadi, itu orang tuanya, nenek, adik, dan kakeknya itu punya jatah setiap bulannya dari gaji Kak Aida ya. Subhanallah, ini aku keluarkan untuk orang tua, untuk kasih nenek, kakek, dan adik ya. Ini aku sisihkan juga ya. Nah, untuk kasih ke orang tua di sini kewajiban Kak Aida setiap bulannya yaitu jatah untuk orang tuanya adalah sebesar Rp800.000 ya.
Dan untuk kasih nenek, kakek, adik ya, yaitu sebanyak 150.000 rupiah. Jadi subhanallah banget, ini menurut aku udah termasuk sedekah ya kak ya. Setiap bulannya kasih ke orang tua, kasih nenek, adik dan lain-lain. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk fakir miskin, untuk orang-orang yatim, tapi ngasih keluarga ini juga termasuk sedekah loh ya. Nah juga kebutuhan, ini kebutuhannya aku tulis, kebutuhan Kak Aida setiap bulan adalah skincare itu sebanyak 200.000 rupiah ya. Dan yang paling susah banget kakak atur yaitu uang jajan ya. Jadi di sini Kak Aida bilang itu dia bisa jajan satu hari itu sebanyak 20.000 rupiah nih. Aku hitung ya. Misalnya kalau Kak Aida jajan satu hari itu 20.000 rupiah, dikali 30 hari atau satu bulan itu untuk uang jajan aja 600.000 rupiah ya. Nah coba di sini aku budgetkan, kakak coba mencoba untuk bisa nggak ya jajan per minggu itu 100.000 ya. Jadi kalau misalnya dikali satu bulan atau 4 minggu berarti jajannya itu 400.000 rupiah ya. Nah ini nanti aku bakalan kasih tips gimana caranya supaya bisa hemat menabung. Karena kalau misalnya Kak Aida jajannya itu jatah satu bulan 600.000, itu malah untuk tabungannya itu semakin menipis ya kak ya, dan gak punya dana darurat ya. Nah jadi total kebutuhannya kakak kalau misalnya jajan 100.000 dalam satu minggu dan untuk satu bulannya itu 400.000, maka total semua kebutuhan kakak setiap bulan hanya 400.000 rupiah ya. Nah jadi total untuk semuanya kewajiban, kasih ke orang tua, kasih nenek, dan untuk kebutuhan kakak itu semuanya adalah 3.500.000 rupiah, dan masih ada sisa sebanyak 700.000 rupiah. Tadi kalau misalnya kakak itu sebulan jajannya 20.000, satu hari 20.000, berarti sebulan 600.000 ditambah skincare 800.000 ya. Jadi sisa uangnya cuma tinggal sekitar 500 ribuan aja ya kak ya. Nah, jadi ini aku sisihkan untuk tabungan supaya kakak itu juga punya tabungan itu sebanyak 550.000 rupiah. Dan untuk dana darurat itu sebanyak 150.000 rupiah. Jadi dana darurat ini bisa kakak pakai suatu waktu jika ada hal yang mendesak sekali ya. Nah, ini yang aku garis merah. Pokoknya itu kakak coba pikirkan sematang-matangnya gimana ya. Nah, jadi di sini juga aku mengasih contoh, misalnya kalau kakak menabung sebanyak 550.000 untuk 1 tahun atau 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu kakak bisa mendapatkan penghasilan dari tabungan adalah 6.600.000 rupiah ya kan, subhanallah banget ya. Masih bisa punya tabungan, punya dana darurat juga kalau misalnya kakak mengatur keuangannya itu seperti ini ya. Nah, lalu di sini aku juga bakalan kasih tips nih ya. Di mana-mana aja sih yang bakal aku kasih tanda merah atau love merah ya, untuk agar kakak bisa menghemat atau dikurangkan atau dihilangkan supaya investasi kakak atau tabungan kakak itu makin banyak lagi ya. Di sini yang pertama arisan, karena aku ini salah satu orang yang tidak sangat menyetujui arisan ya. Arisan bagiku sama aja kita kayak kredit atau kayak pinjam gitu ya, atau kayak gimana ya kalau kita ngambil akhir itu di dalam pokoknya aku nggak setuju ya kak ya. Ini kakak bisa kurangkan arisan, uang arisan kakak bisa ganti untuk menabung supaya tabungannya itu lebih banyak ya. Lalu yang kedua adalah skincare ya, yang tadi kalau misalnya kakak skincarenya setiap bulan nggak beli itu malah bisa lebih hemat ya. Kalau misalnya bulan ini masih ada, di stop beli untuk bulan depan, itu kan bisa hemat juga, uang skincarenya bisa tabungkan, dan untuk jajannya juga seperti itu ya, kakak bisa lebih iritnya. Nah, mengenai uang jajan ini aku bakalan ngasih tahu bagaimana sih tips agar hemat untuk mengurangi jajan ya. Nah, kita boleh jajan, anggap aja kita itu mengeluarkan uang hasil keringat kita sendiri, kerja keras kita sendiri, nggak apa-apa ya kita rasakan. Menurut aku nggak apa-apa, itu untuk fun, untuk hiburan ya. Tapi di sini aku kasih tips supaya kita nggak kelewat batas ya. Yang pertama adalah harus kita tentukan budget jajan per bulan kita berapa ya, supaya kita tahu memang berapa budget yang kita harus keluarkan untuk jajan per bulan. Lalu yang kedua adalah pisahkan uang dari
uang-uang yang lain itu kakak bisa taruh di amplop atau ATM khusus ya, kalau misalnya kakak itu suka belanja online ya. Atau bisa juga pakai metode amplop, kaleng, dan lain-lain, itu terserah. Yang penting pisahkan supaya nggak tercampur dengan uang-uang yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah kontrol pengeluaran. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kakak lihat itu pengeluaran kakak untuk jajan itu udah tipis ya, itu jangan ditambahkan. Dan kalau misalnya pengeluaran kakak untuk jajan itu masih banyak atau lebih ya untuk jatah 1 bulan, itu kakak bisa simpan untuk menabung ya. Jadi kalau kurang jangan ditambah, kalau lebih juga jangan dihabiskan tapi disimpan. Itu tips dari aku. Lalu yang keempat, kalau misalnya kakak itu suka banget belanja online ya, kayak di aplikasi Gojek atau Grab atau GoFood gitu maksudnya ya, atau di Grab atau di aplikasi lainnya, itu coba deh cari makanan yang sama tapi diskon ya. Atau misalnya kakak suka di tempat itu tapi ada diskon, kenapa nggak coba kita ambil makanan yang diskon atau promo ya. Lalu yang kelima adalah hentikan pembelian kosmetik baru atau dalam 2 merek yang berbeda. Jadi misalnya kalau kakak udah pakai merek itu, ya udah itu aja, jangan coba-coba yang lain. Kayak misalnya punya satu foundation yang ini, lalu ada foundation baru itu mau beli lagi, padahal sama-sama foundation ya. Menurut aku gitu kan sama aja kayak mau bazir ya kak ya. Jadi coba dihentikan. Lalu kalau misal skincare-nya tuh masih ada, ya udah untuk bulan ini dan bulan depan ya udah nggak usah beli bulan ininya ya. Simpen aja uangnya, tabungkan ya, nanti bulan depannya tuh baru beli lagi. Lalu yang ke-6 adalah hindari makan di luar kecuali memang ada traktiran dari teman atau acara kantor atau acara-acara penting, itu nggak apa-apa ya. Dan yang ke-7 adalah mencatat semua pengeluaran. Ini yang sangat penting supaya kita tahu uang jajan kita itu dipakai untuk apa-apa aja dan apa aja jajan yang harus kita kurangi. Dan yang terakhir adalah niat. Karena misalnya kalau contohnya aku udah bikin tips kayak gini tapi nggak ada niat dari dalam diri kakak sendiri, itu menurut aku sama aja ya. Jadi kita harus tekankan niat. Kakak harus pikir nih ya, aku menabung untuk beli apa atau untuk mencapai sesuatu, insya Allah itu bakalan terlaksana. Nah, oke, mungkin sampai di sini aja tips dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih banget ya udah mempercayakan aku. Dan buat teman-teman juga yang punya masalah keuangan, kalian boleh nih ya sharing dengan cara kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM aja langsung di Instagram aku Jurnal Bila. Insya Allah aku bisa membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.